Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau sepanjang malam kita boleh tidur nyenyak. Pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Bersyukur buat satu minggu pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada lagi di akhir pekan. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Waktu terus berjalan, tapi satu hal yang kita syukuri, pemeliharaan Tuhan juga terus dinyatakan dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini, mari datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setianya yang selalu baru setiap hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang minggu Engkau sudah sertai hidup kami. Dalam seluruh aktivitas kami, di dalam hari-hari hidup kami. Sungguh kasih setiamu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Setiap hari kami menikmati. Setiap saat kami boleh merasakan kasih. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur kepada-Mu. Kami datang dengan hati yang menyembah kepada-Mu. Sebab kami percaya dimanapun kami ada saat ini, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kehadiran-Mu di dalam hidup kami menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang kekurangan dilimpahi dengan berkat-Mu. Sebab sungguh di dalam Engkau ada segala yang kami perlu. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa.
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kami datang menyembah, datang memujimu. Kami tinggikan namamu, kami muliakan, kami sembah. Tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kau satu-satunya. Sebab tidak ada yang sama sepertimu, tidak ada yang lain. Engkau, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang selalu bersama dengan kami. Di setiap musim hidup kami, Tuhan.
Sedetik pun Engkau tak pernah tertidur, sedetik pun Engkau tak pernah terlelap. Kau jagai kami seperti biji matamu. Kau lindungi kami, Kau naungi kami dengan kuasa-Mu, kuasa yang tak terbatas, lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Kau berikan bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau El Shaddai yang menyertai kami di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Dan kami mau terus berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya. Terima kasih padamu. Haleluya, haleluya. Tak takut Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
usah kau takut. Sembah pagi hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Dan kami bersyukur di dalam kemahabesaran-Mu, Engkau mengasihi kami. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami. Engkau sertai kami, Engkau jagai kami. Tanpa sedetik pun Engkau meninggalkan dan membiarkan kami.
Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Bahkan sekalipun kami di dalam lembah kekelaman. Sebab kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Gadamu dan tongkatmu yang terus menyertai kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu sampai hari ini Engkau yang menolong hidup kami. Ebenezer Tuhan. Sebab itu kami tetap percaya Engkau Allah Alfa dan Omega. Engkau yang ada dan selamanya Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kami percaya kasih setia-Mu tak akan pernah beranjak dari hidup kami. Kasih setia-Mu tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh ada di penghujung lagi minggu ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Sebab itu kami mau terus melakukan bagian kami. Setia kepadamu seumur hidup kami. Kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu dan di dalam persekutuan. Sehingga hidup kami jadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pagi hari ini kami mau siapkan lagi hati kami untuk ditaburi dengan benih firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Shalom, silakan kok. Baik, pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Saya harap kita pagi ini sudah bugar semua karena sepanjang malam Tuhan sudah beri waktu yang baik untuk kita beristirahat. Pagi ini firman Tuhan kita baca di Matius 20 ayat 26, 27 sama 28. Saya bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, firman Tuhan pagi ini memang ada kaitannya dengan dari ayat 20 ya. Jadi saya renungkan apa artinya firman ini. Tidaklah demikian di antara kamu, siapa ingin menjadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayanmu, ya kan? Firman Tuhan ini Tuhan ajar kita, Tuhan ingatkan kita. Jadi hidup ini jangan kita merasa kita yang paling hebat. Hidup ini jangan kita merasa ya kalau kita punya posisi ya kan seenak apa udel kita, kata orang di pasaran ya. Jangan seenak-enak hati kita.
Tapi hendaknya Tuhan ajar kita ini orang-orang yang sudah mengerti kebenaran firman. Jadi kita hendaknya menjadi teladan. Karena keteladanan itulah yang bisa membuat kita menjadi besar. Karena kalau kita tidak bisa menjadi teladan, kita tidak akan menjadi besar. Jadi harusnya kita menjadi pelayan. Artinya bukan kita harus turun jadi seperti pelayan, tetapi hidup kita, tingkah laku kita, ya kan, kita harus mengerti, ya kan. Kalau kita sudah pernah susah atau kita sudah pernah jadi pelayan, tentunya kita tahu, ya, bagaimana tip-tipnya jadi pelayan itu. Jadi hendaknya di sini kita menjadi teladan itu segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita sudah pernah, ya kan, merasakan, tentunya kita membuat orang lain itu jadi nyaman juga. Kalau dia tidak mengerti bagaimana, ya kan, kita ajar. Tapi ada orang yang sok-sok jadi bos karena diangkat posisinya, dipercayakan Tuhan pada posisi tertentu, ya kan? Dia mau mimpin, tapi dia nggak tahu apa yang dia mau pimpin. Maka saya selalu mengajar setiap karyawan saya, ya, kalau Anda mau menjadi orang yang besar, Anda mau menjadi orang yang hebat, ya kan, Anda harus belajar dari hal-hal kecil. Belajarlah dari, kalau di tempat saya karena itu restoran, ya kan, dan kafe, belajar dari hal kebersihan dulu, ya kan. Karena Anda kalau tidak bisa membersihkan sesuatu dengan baik, bekerja dengan timetable-nya bagaimana, ya kan, Anda tidak disuka orang. Karena kerja itu adalah tim, ya. Kerja tim itu harus semuanya serempak. Bagaimana? Seperti jari tangan kita ini, ada gunanya kelingking, ada gunanya jari manis, ada gunanya jari tengah, telunjuk, dan jempol. Jadi kita harus sama-sama, sama dan kita di pelayanan juga. Bagaimana kita menjadi peranan-peranan masing-masing. Tidak semuanya harus sama. Nah, karena perbedaan itu membuat itu jadi indah. Jadi kita memerankan segala sesuatu itu, ya kan, kita harus dengan rendah hati. Nah, kalau kita bisa, ya kan, memberi satu contoh, memberi satu teladan buat orang yang di lingkungan kita, pasti orang pasti senang, ya kan? Nah, itu yang ayat 26. Ayat ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Jadi di sini kalau kita mau jadi terkenal, ya kan, kita mau di antara kamu hendaklah menjadi hamba-Mu. Jadi saya banyak melihat, ya kan, kadang-kadang ya orang mau jadi terkenal tapi dengan caranya yang tidak sesuai dengan diinginkan orang banyak, ya. Jadi hidup ini sebetulnya Tuhan sudah ajar kita, ya kan, kita ini jadi hamba. Artinya di hamba itu seperti jadi keset kaki, siap, ya kan, selalu siap. Ya, kalau kita lihat itu TNI itu, apapun masalahnya siap, selalu siap, siap dan siap, siap. Nah, itu hamba. Jadi, tapi hamba yang banyak saya temukan kadang-kadang, ya, ini tidak menjadi teladan, ya. Pernah kita apa-apa lagi hari-hari ini karena COVID ini, ya kan, kita harus prokesnya jalan. Tetapi karena kadang-kadang, ya, kita itu tidak mau. Ngapain mau pakai masker? Ngapain mau begini? Mau apa begitu? Jadi kita gimana? Kita bukan hamba yang baik, ya kan? Kalau hamba yang baik itu selalu taat. Karena bagaimanapun, ya kan, kita ini adalah orang-orang terang yang selalu, ya kan, menjadi satu contoh, ya. Dilihat orang, hidup kita ini seperti suratan yang terbuka, ya. Firman Tuhan katakan kita hidup seperti surat yang terbuka yang selalu,
ya kan, orang lihat, orang baca bagaimana. Jangan kita maunya orang ikut dengar kata kita, tapi kita tidak pernah mendengar orang juga. Dan yang ketiga, sama seperti anak manusia, ya, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi Tuhan melayani. Jadi bagaimana ya kan hidup kita? Tentunya kalau saya selalu dari firman ini, saya seperti Pak Heri bilang, ujungnya saya harus kaitkan ke dalam keluarga, ya kan? Karena terus terang aja kalau keluarga itu sudah saya rasakan, kalau neraka itu ada di rumah kita, hidup ini tidak ada yang damai sukacita, ya. Maka di sini Tuhan datang untuk melayani, bukan dilayani. Sebagai kita ya pemimpin, kita jangan merasa kita mau dilayani terus oleh istri kita, ya kan? Karena istri juga punya kelelahan hidup ini, punya beban masing-masing kan. Jadi memang istri itu kalau dunia bilang ya tugasnya melayani suami. Tetapi setelah saya belajar ngikuti camp pria, ikuti KBC, ikuti beberapa seminar ya kan. Kita nih harus kalau istri kita menjadi penolong, kita juga harus sadar. Yang ditolong tuh harus sadar. Jangan yang ditolong merasa besar kepala, perintah sana, perintah sini, ya kan? Nah, saya selalu katakan pada diri saya, kalau istri kita udah menolong kita, kita juga harus sadar. Karena apa? Jadi istri itu sangat nggak enak. Ya, untung saya dilahirkan tidak jadi wanita. Ya, coba ibu-ibu itu terus terang aja, kalau bertanya, coba, saya harap nanti ada kesaksiannya dari ibu-ibu yang lain. Kalau sudah jadi istri, ya, suaminya yang sontoloyo, apa rasanya? Ya, mungkin isi saya nanti bisa juga menyambungkan karena dia juga udah pernah ngalami. Maka kita hari-hari ini yang belum rusak jangan rusaklah, ya. Yang sudah rusak itu sudah berubah, jangan ulangi lagi. Karena bagaimanapun ya kan, hidup ini ya kan, kalau sampai kita tidak bisa melayani ya di dalam keluarga, ya neraka lah itu rumah tangga. Saya rasakan, saya harap semua kita mengerti bahwa Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan untuk memberi nyawanya, Tuhan juga dia akan memberi nyawanya, menebus dosa kita. Kita harus bertanya, apa yang kita bisa buat menebus untuk semua seisi rumah kita, ya kan? Saya sedih kalau ada lihat orang-orang yang malas ya, laki-laki yang malas di rumah, dikit-dikit ini, dikit-dikit suruh pembantu. Ya kalau masih muda janganlah, kecuali kalau sudah ya umur di atas sudah hari Sabtu lah. Kalau udah hari Sabtu mungkin ya kan badan-badan mulai tidak prima. Hari Kamis, hari Jumat ya. Nah, jadi saya kira sudah tahu ya hari Sabtu itu umur 60-an gitu, hari 6 sudah kepala 6. Ya kan? Jadi kita harusnya Kita harusnya itu kalau bisa kita usaha. Karena apa? Begitu kita bergerak, salah satu juga menurut saya olahraga. Mengeksersiskan tubuh ini. Kenapa orang kadang-kadang aduh sakit ini sakit itu, karena saya lihat dia kurang olahraga, ya kan? Jadi hari-hari saya lihat ya semua kita mari lewat Koram Dio ini ya kita semuanya begitu diberkati, kita bisa sharing ya kan, kita bisa sama-sama mengutarakan apa yang menjadi kesulitan kita, keluhan kita, supaya kita sama-sama ya. Jadi suami istri jangan takut, mentang-mentang aku ngomong suami aku tersinggung,
Kalau dia masih tersinggung, suruh dia masuk camp, lapor sama kita. Ya, karena apa? Pria itu tidak boleh tersinggung sama istri, tidak boleh tersinggung sama siapapun. Ya, karena pria itu harus sadar dia sebagai sumber. Kalau dia dikit-dikit tersinggung, bagaimana air yang dialiri dalam keluarga itu semua jadi tersinggung nanti. Jadi itu jadinya keluarga tersinggung, ya, bukan keluarga yang diberkati. Nah, itu yang dari saya. Dan kesaksian satu masalah tentang menjadi hamba yang baik itu bagaimana. Ya, dulu saya punya ibu gembala. Jadi ini Bu Gembala ini sudah berapa kali saya bilangin, saya kasih masukan, Bu, kalau naik motor pakai helm, karena dia koboi sekali, tidak mau pakai helm, ya kan? Kapan polisi tangkap, ya kan? Dia ajak ribut. Kamu udah kenal ini saya nih Bu Gembala. Aduh, malu bener saya, ya kan? Sampai polisi bilang, Mon, itu pendetamu ya? Ya kan? Kenapa? Waduh, gimana dia bangkal pendeta jadi begitu? Istri pendeta, ya kan? Nah, satu lagi, pendeta juga waktu mau Natal dia bawa itu apa yang lilin, hah? Bukan, bawa lilin yang itu yang ada apa namanya? Kaki dian. Ya, kaki dian. Saya pas lewat, saya lihat kenapa ini pendeta ditahan lagi sama 2 polisi. Kebetulan polisi itu teman saya. Saya stop, saya tanya sama polisi, ada apa sama orang ini? Ini Pak, tidak pakai helm. Dia kan, waduh, saya bilang, saya turun. Saya bilang, sini kamu. Kasih lepas itu. Pendeta saya itu, mau Natal itu dia. Ya kan? Nah, jangan gitulah, dia bilang, suruh pakai helm lah. Nah, jadi kita kalau jadi hamba itu terus terang aja. Ya kan? Harus ikutilah. Kalau pakai helm, pakai masker, ya kan? Tapi bukan hanya hamba seperti itu, semua kita nih hamba, ya kan? Yang untuk melayani, apa yang kita layani? Pemerintah kita ini, pemerintah ini perlu kan? Seperti sekarang kalau COVID ini saya lihat, ya kenapa di daerah sekarang kemarin bisa membludak begitu? Karena masyarakatnya, ya kan? Sampai seorang ketua ID di Jambi ini, kebetulan tetangga saya suka jam pagi, dia bilang di Kerinci itu tidak bisa lagi dia atasi. Ya, kenapa? Kalau disuruh pakai masker dia marah katanya. Disuruh jangan bikin acara pesta, mereka bikin. Ya, salam cepika-cepiki begitu. Nah, jangan kita sudah merasakan, sudah menderita, baru kita mau berubah. Nah, memang penderitaan itu, penyesalan itu datangnya kemudian. Tapi kita orang-orang yang sudah percaya dan diajar setiap pagi firman Tuhan, ya kita lebih ada perasaan untuk menyesal itu di awal. Belajar bagaimana. Maka sekarang ya beda memang kalau kita tidak, terutama saya. Saya dulu itu jalan dulu baru mikir, ya. Tetapi setelah Koram Deo diajar terus, ya kan, dengar teman-teman sharing, jadi sekarang mikir dulu baru jalan, ya kan. Nah, karena kita tahu penderitaan itu sangat tidak enak. Nah, jadi sebagai hamba ya itulah kita sama-sama semua, ya kan. Mungkin kalau kita udah ada 27 orang di sini, ya kan, kita udah mulai segala sesuatu, ya kan, udah mengurangi 27 orang yang ada di bangsa ini untuk jadi baik. Ya. Meskipun yang lain belum baik karena kita belum tahu mereka. Jadi itu yang saya bisa dapatkan pagi ini, ya kan. Nah, satu lagi. Karena udah tua nih kadang-kadang gampang lupa ya. Jadi di sini juga seperti judul di sini, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes ya.
Nah, jadi kita juga jadi orang jangan suka mententeng-mententeng. Karena kenal, karena pejabat, saya orang dikenal banyak orang, ya kan, semau-maunya. Ya, saya lihat bangsa ini begitu. Contohnya ketika kemarin lurah datang ke minta ketemu saya. Pak, saya punya anak sekarang nih mau pergi kerja ke Jakarta COVID, jadi nggak bisa. Tolong masukkan dia di perusahaan Bapak. Nah, itu juga nggak bisa. Padahal begitu dites anaknya ini, ya kan, nggak masuk klarifikasi, ya kan, kali-kali nggak bisa, ya kan. Mahasiswa loh. Saya tes kali bagi kurang, nilainya cuma berapa? Ada yang 4, ada yang 5, nggak ada yang 9. Ya, tapi gimana? Saya kalau saya musuh sama dia, dia kecil-kecil, ya kan, tapi penguasa di daerah saya. Maka saya bilang sama HRD saya, tolong you punya hikmat dong, ya kan? Kalau you tolak ini masalah buat kita, karena dia penguasa di daerah kita, ya kan, lurah aja apa jadi penguasa, saya bilang. Nah, jadi akhirnya gimana Pak? Ya kita harus bilang sama lurahnya, Bapak, Bapak minta posisi di sini tidak bisa karena nilainya nggak cukup, boleh enggak dikasih yang lain, ya kan? Nah, jadi kita harus berhikmat juga, saya bilang. Karena apa? Kita menghadapi situasi bangsa ini memang begitu, ya. Maka seperti dia Yakobus sama Yohanes mungkin ya, karena ibunya kenal sama Yesus, minta di sisi kiri, sisi kanan langsung, ya kan? Tapi hebatnya Yesus apa bilang? Dia bilang, bukan dia yang menentukan, tapi Bapa yang menentukan. Nah, saya belajar juga dari hikmat Tuhan di sini, ya kan? Bukan saya yang menentukan, tapi nilainya nilai anak Bapak itu yang menentukan. Jadi kita harus ada bisa bagaimana mengkomunikasikan, jangan didiamkan, saya bilang. Demikian deh, saya mungkin tulang rusuk saya mau membantu saya. Oh, yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih kok. Nah, jadi pagi hari ini kita sudah diingatkan banyak hal melalui prinsip yang Yesus ajarkan kepada kita, melalui kisah yang sudah kita belajar selama 2 hari ini, bahwa memang orang dunia biasanya selalu berebut posisi untuk sebuah gengsi, untuk prestasi dan prestise, tapi pagi hari ini kita diingatkan lagi, jangan mengejar gengsi, tapi yuk berfungsi. Seperti Yesus katakan, kalau engkau mau jadi seorang pemimpin atau yang terkemuka, engkau harus menjadi pelayan atau hamba. Nah, artinya yuk kita kerjakan bagian kita seperti Yesus lakukan, yaitu datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Seperti Pak Simon tadi katakan, ya mulailah praktek itu dari rumah. Lalu starting from your home. Yuk, suami istri, orang tua anak, sama-sama punya prinsip Yesus, karena kan kita mau menjadi sama seperti Yesus. Itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena saya percaya, sekali lagi prinsip hubungan yang pernah saya sampaikan, pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, pada saat yang sama kita terima hak kita. Kalau kita sama-sama mempunyai spirit, sikap hati yang benar untuk melayani orang lain, suami istri saling melayani, ya artinya kita akan sama-sama dilayani. Jadi jangan fokus menuntut hak, tapi fokus melakukan kewajiban. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan kalau kita kupas lagi yang namanya pelayan, hamba, itu dolos atau huperetes, itu budak yang benar-benar hanya melayani. Seperti para pendayung di kapal-kapal perang zaman dulu, mereka diranting, nggak ada nama, cuma distempel angka,
dipanggil dengan urutan angka, dan tidak ada seorang pun yang melihat mereka, ataupun seorang pelayan yang tidak punya hak apapun. Tapi sekali lagi kita bersyukur, Yesus memberikan sebuah keteladanan hidup. Jangan kita hanya berburu posisi, berburu gengsi, dan akhirnya hidup kita nggak jadi berkat. Tapi mari kita berfungsi sebagai pelayan, sebagai hamba, karena firman Tuhan katakan orang yang rendah hati itu justru akan ditinggikan. Tapi orang yang tinggi hati itu akan direndahkan. Karena orang yang tinggi hati itu ditentang Tuhan. Dan berbicara tentang rendah hati dan tinggi hati, saya mengingatkan lagi prinsip-prinsip yang saya ajarkan. Orang yang rendah hati itu artinya dia sudah di tempat yang paling rendah. Bahasa Pak Simon tadi, keset. Jadi keset. Sehingga tidak ada yang dapat merendahkan dirinya lagi. Orang mau berkata apa, orang memperlakukan apa, dia tidak akan pernah merasa direndahkan. Kenapa? Karena rendah hati. Karena ingat, orang yang masih bisa merasa direndahkan, sesungguhnya artinya dia masih tinggi hati. Dan ingat, orang yang tinggi hati itu ditentang Tuhan. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Mungkin Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu. Silakan. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Yuk, shalom. Saya dapatnya, ya memang sesuai ya Pak Heri tadi katakan, yang digarisbawahi itu sikap hati sebagai pelayan, sikap hati sebagai hamba. Nah, cuman Bapak Ibu sekarang ini, zaman now ini, kalau kita cari asisten rumah tangga gitu ya, mereka enggak mau disebut pelayan sekarang. Asisten rumah tangga dia datang, dia tanya begini, cuci pakai apa? Ada mesin cuci enggak? Gitu. Terus dia tanya lagi, masak nasi pakai rice cooker enggak? Jadi Bapak Ibu, sekarang ini langka orang mempunyai sikap hati sebagai pelayan. Semua pada mau jadi yang terkemuka deh, yang terkemuka. Padahal kalau menjadi yang terkemuka itu tanggung jawabnya berat, Bapak Ibu. Ya, kalau memimpin jemaat, nah, salah jemaat itu yang menanggung jawabi pemimpinnya. Kalau tadi yang disaksikan Pak Simon itu ya belum jadi pemimpin jemaat, belum jadi yang terkemuka di dalam jemaat. Tuhan begitu, hierarkinya itu seperti itu. Maka di dalam firman Tuhan, hubungan suami istri itu seperti hubungan menggambarkan yang diumpamakan dalam firman Tuhan ya. Hubungan suami istri itu menggambarkan hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam pekerjaan sebagai aparatur negara ya, kalau mau jadi yang disuruh jadi pemimpin itu dilatih Bapak Ibu. Ada banyak pelatihan. Pelatihan, ada kursus sebagai kepala, ya. Ada kursus sebagai pemimpin, suspim, suspala. Itu di sana itu dilatih untuk apa? Untuk menguasai pekerjaannya. Untuk mengerti aturan. Nah, itulah yang saya dapat hari ini, bahwa yang terkemuka itu adalah orang yang taat akan aturan dan orang yang menguasai pekerjaannya. Dalam segala hal, segala aspek, ya. Baik, saya dulu ingat ya, saya dilatih
untuk pelatihan ya menjadi kepala gitu ya, Suspala, Suspim lah kalau di TNI. Kemudian dilatih menjadi orang yang menguasai dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wah, Bapak Ibu, rumit. Memang aturannya itu banyak. Kita harus mentaati ini, peraturan nomor sekian, peraturan presiden, undang-undang gitu ya. Nah, seperti itu harus kita hafal benar, sehingga pada saat kita melakukannya, kita sudah tahu, kita sudah teliti, tidak ada celah gitu untuk melakukan kesalahan. Karena sebenarnya kalau orang sebagai aparatur pemerintah ya Bapak Ibu, itu mestinya dia sudah tahu bahwa dia itu digaji untuk melakukan pekerjaannya. Semua pekerjaannya itu. Dia sudah digaji duluan. Ya memang nggak banyak lah ya, nggak kayak pengusaha. Pengusaha bisa, wah juta-jutanya itu ratus-ratus gitu kan sebulan. Kalau pegawai kan nggak ada. Puluh belas itu masih mending lah. Ya, 20, 30 gitu. 50 paling besar sebulan. Dan dia itu sudah digaji untuk semua. Ya dia membina manusia, SDM, ya dia melakukan kepemimpinan, ya dia melakukan pembelian, dia melakukan strategi, dia melakukan komunikasi, komunikasi horizontal, vertikal, semuanya. Itu sudah digaji. Jadi kalau sudah digaji seperti itu, jangan memikirkan pendapatan yang lain. Nah itu kuncinya. Kalaupun, ya, karena dulu dalam kursus pengadaan barang jasa itu ketat ya, kalaupun di dalam pengadaan kita bisa melakukan negosiasi, itu juga harus dilaporkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita harus mentaati peraturan dan kita harus menguasai pekerjaan kita. Baru kita menjadi yang terkemuka, menjadi yang memimpin. Kalau tidak, jangan harap. Kita pasti nanti terlempar atau sengsara sendiri karena berat, gitulah. Tanggung jawabnya berat. Itu yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih untuk pencerahan dan tambahan-tambahan. Apalagi yang terjadi pemerintahan ya. Hari ini kita bersyukur ada banyak anak-anak Tuhan melalui asesmen mereka bisa menduduki posisi-posisi yang dulu rasanya itu sulit sekali didapat oleh anak-anak Tuhan. Tapi biarlah kita berdoa di bangsa ini semakin banyak pemimpin-pemimpin yang mempunyai hati hamba, pemimpin-pemimpin yang melayani dengan ketulusan dan kejujuran supaya negeri ini semakin pulih. Oke, apakah ada lagi yang lain Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu dari apa yang Yesus ajar pagi hari ini? Tapi kata kuncinya yuk mulai praktek di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun. Bahwa yang kita kejar itu bukan posisi dan gengsi, tapi mari berfungsi dengan apa? Dengan melayani. Udah fokus saja dengan apa yang harus kita kerjakan, yaitu melayani. Oke, kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki. Oh, Pak Yosia mau tambahkan sesuatu? Silakan. Enggak, Pak, cukup, Pak. Oh, oke. Oh, doa ya, oke. Pak Yosia mau doa, Pak. Silakan Pak Yosia. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk merendahkan diri, belajar
untuk menjadi yang terbesar adalah menjadi pelayan bagi sesama ya Bapa. Kau mengajari kami supaya orang bisa mengenal siapa Tuhan kami, siapa juru selamat kami, yang boleh mati untuk menebus dosa kami, yang mau menyerahkan nyawanya untuk orang lain, untuk menebus kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang mau menyerahkan nyawanya untuk menebus semua dosa dan kesalahan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa khusus untuk saudara kami, Ko Ahai. Kami bersyukur Bapa untuk operasi matanya yang boleh berjalan dan sekarang dalam proses pemulihan. Dan kalau hari-hari ini dia juga harus menjalani pengecekan di rumah sakit. Bapa di surga, kami percaya akan kuasa penyembuhan ada di dalam nama-Mu, ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kami juga mau berdoa Bapa untuk keluarga dari Ko Ahai, kalau ada kerinduan untuk bertemu, ada pergumulan untuk ada pemulihan di dalam keluarga Ko Ahai ya Bapa. Kami berdoa untuk istri dan anak-anaknya, kalau Tuhan juga tahu akan isi hati dari anak-Mu ini ya Bapa. Kami percaya bahwa dengan janji-janji Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk pemulihan di dalam keluarga ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat, untuk sahabat dan saudara kami yang saat ini sedang berbaring sakit. Kami berdoa khususnya untuk keluarga Pak Aceh dan istri, kalau beberapa hari ini mengalami sakit, mengalami isolasi di rumahnya, Bapa ada di dalam surga. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber kesembuhan. Kami percaya ada kuasa kesembuhan. Kami percaya bahwa keluarga ini boleh dipulihkan dari segala sakit penyakit yang ada di saat ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga teringat untuk keluarga Bapak Yonghua. Tuhan tetap ada di dalam keluarga ini. Tuhan tetap pegang dan pelihara keluarga ini ya Bapa. Demikian juga untuk Vivit dan anak-anaknya. Kami juga teringat untuk Mama Selvin yang saat ini ya Bapa mengalami kurang sehat, sakit. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap jaga mereka dan keluarganya. Dan kami juga mau berdoa untuk anak dari Bapak Alianto, kalau saat ini juga masih berbaring sakit. Kami berdoa kuasa Tuhan, penyembuhan, sukacita selalu ada di dalam mereka yang mengalami sakit penyakit dikarenakan oleh pandemi ini ya Bapa. Bapa di surga, kami percaya dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa yang Tuhan berikan, bahwa semua sakit penyakit bisa sembuh. Jadilah sehat, dan ada kekuatan, ada sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin yang ada di negara kami, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka di dalam mengelola negara maupun di dalam berjuang untuk mengalami pandemi. Kami berdoa melalui apa yang sudah dilakukan, yaitu melalui program vaksinasi. Kami berdoa supaya hal ini boleh berjalan ya Bapak, dan kami mau berdoa untuk di daerah-daerah yang agak sulit untuk melakukan vaksin. Ada daerah-daerah yang agak menolak melakukan vaksin, kami berdoa supaya ada hikmat dari pemimpin-pemimpin yang ada di sana, supaya kami boleh mencapai herd immunity ya Bapak, agar perekonomian boleh kembali berputar, agar kegiatan boleh juga berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa Bapak untuk beberapa daerah yang sedang menjalani PPKM, ada pengetatan, ada pelonggaran. Kami berdoa supaya semua kami taat. Demikian juga dengan firman Tuhan, bahwa kami juga harus taat sebagai anak-anak Tuhan kepada aturan-aturan yang ada di dalam pemerintah ini. Tuhan juga mengajari kami untuk taat kepada pemerintah. Tuhan juga mengajari kami supaya hormat dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua yang ada di dalam Koram Deo ini ya Bapa. Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Mari kita angkat bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak.
Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami lagi. Biarlah kami mengikuti teladan hidup-Mu, yaitu menjadi hamba bagi sesama kami. Karena kami percaya seperti Engkau memberikan teladan, melayani dan bukan untuk dilayani. Demikianlah setiap kami pengikut-pengikut-Mu, dan itu dimulai dari rumah kami, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah kerendahan hati terus menjadi bagian hidup kami, karena kami percaya firman-Mu, Engkau bergaul karib dengan orang-orang yang rendah hati, dan perjanjian-Mu Engkau beritahukan kepada mereka. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mendapati setiap kami menjadi orang-orang yang rendah hati, dan kami bergaul karib dengan Engkau. Sehingga kami boleh menikmati pimpinan tuntunan-Mu dalam hidup kami, dan kami memuliakan nama-Mu. Melalui hidup kami Tuhan, banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Bapak, kami bersyukur buat hari baru ini. Sekali lagi kami bersyukur buat sepanjang minggu ini Kau sudah menyertai kami. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh pertemuan ibadah yang akan kami lakukan, baik hari ini maupun sepanjang hari besok. Biarlah setiap umat-Mu datang dengan haus dan lapar, dengan hati yang perlu akan Engkau, bersukacita merayakan Engkau untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, terima kasih untuk kota kami. Kalau kami masih boleh bertemu di dalam pertemuan ibadah raya, biarlah Engkau dipermuliakan dan Engkau ditinggikan. Kami bersyukur buat hari baru ini. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat dan katakan, amin. Selamat pagi, selamat akhir pekan. Sampai ketemu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah raya kita. Tuhan memberkati. Amin.